Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sungai yang deras, seorang polisi wanita bernama Nadia ditugaskan untuk menjaga keamanan. Ia dikenal tegas namun ramah terhadap warga desa. Setiap pagi, sebelum memulai tugasnya, ia berjalan menyusuri jalanan desa yang masih diselimuti embun, mengamati suasana sekitar. Suatu hari, ketika hendak pergi ke seberang desa, Nadia memilih menyeberangi sungai melalui sebuah jembatan kayu yang sudah tua. Beberapa papan kayunya sudah lapuk, dan tali pengikatnya mulai mengendur. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya melangkah perlahan. Namun, ketika sampai di tengah jembatan, terdengar suara retakan keras. Dalam sekejap, kayu di bawah kakinya patah, dan tubuhnya terjun bebas ke dalam sungai yang arusnya deras. Nadia berusaha berenang ke tepian, tetapi seragam dan perlengkapannya yang berat membuatnya sulit bergerak. Air yang dingin menusuk kulitnya, dan arus sungai terus menyeretnya semakin jauh. Ia mencoba berteriak minta tolong, tetapi suaranya tenggelam dalam gemuruh air yang mengalir deras. Tak jauh dari sana, seorang pemuda desa bernama Raka sedang bekerja sebagai pencari pasir di tepi sungai. Ia sudah terbiasa menghadapi derasnya arus air, tubuhnya kekar karena pekerjaannya yang mengandalkan tenaga. Ketika melihat seseorang terjatuh dari jembatan, ia langsung berlari ke arah sungai tanpa berpikir panjang. Tanpa melepas pakaiannya, Raka melompat ke dalam sungai dan berenang secepat mungkin ke arah Nadia. Ia melihat tubuh wanita itu berusaha melawan arus, tetapi terlihat semakin kelelahan. Dengan sigap, Raka meraih lengannya dan menariknya ke permukaan, memastikan agar ia tidak tenggelam. Setelah perjuangan yang berat, akhirnya Raka berhasil membawa Nadia ke tepian. Nafas mereka sama-sama tersengal, dan Nadia masih terbatuk-batuk mengeluarkan air dari mulutnya. Raka memandang wanita itu dengan cemas, sementara Nadia perlahan mengangkat kepalanya, menatap pemuda yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Setelah kejadian itu, Nadia tidak bisa melupakan bagaimana Raka dengan berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sebagai bentuk terima kasih, ia mulai sering mengunjungi sungai, membawa makanan untuk Raka yang setiap hari bekerja mengangkut pasir. Awalnya, Raka merasa canggung dengan perhatian Nadia. Ia bukan orang yang terbiasa menerima kebaikan begitu saja, apalagi dari seorang polisi. Namun, lama-kelamaan, ia mulai merasa nyaman. Setiap kali Nadia datang, mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari kehidupan di desa hingga mimpi masing-masing. Di balik tawa dan obrolan ringan itu, diam-diam ada perasaan lain yang tumbuh dalam hati mereka. Raka mulai menantikan kehadiran Nadia, sementara Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali berbicara dengan Raka. Namun, mereka berdua masih ragu untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya mereka rasakan. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan mereka semakin erat. Setiap kali Nadia selesai bertugas, ia menyempatkan diri datang ke tepi sungai. Raka yang awalnya hanya menunggu dalam diam, kini mulai lebih terbuka dan sering bercanda dengan Nadia. Suatu hari, saat mereka duduk di bawah pohon dekat sungai, Nadia bertanya, "Kenapa kamu tidak pernah meninggalkan desa ini?" Raka tersenyum tipis, lalu menjawab, "Desa ini rumahku. Aku mungkin tidak punya banyak, tapi disinilah aku merasa hidup." Jawaban itu membuat Nadia berpikir tentang arti rumah baginya sendiri. Tanpa mereka sadari,
Perhatian yang awalnya hanya sekadar rasa terima kasih mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka saling mencari satu sama lain, meski tanpa kata-kata. Namun, kebersamaan mereka mulai menarik perhatian warga desa. Desas-desus tentang kedekatan Nadia dan Raka mulai menyebar di desa. Beberapa warga berbisik setiap kali melihat mereka bersama. Ada yang menganggapnya wajar, tapi ada juga yang merasa penasaran dan mempertanyakan hubungan mereka. Suatu sore, beberapa ketua RT mendatangi Nadia. Dengan suara hati-hati, salah satu dari mereka berkata, "Bu Nadia, banyak warga yang mulai membicarakan kedekatan Anda dengan Raka. Kami hanya ingin memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman di masyarakat." Nadia terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa sebagai polisi, setiap gerak-geriknya diawasi. Ia memandang ke arah sungai, tempat di mana hatinya perlahan berubah. Kini, ia harus memutuskan mengikuti kata hatinya atau menjaga citranya di mata desa. Setelah pertemuannya dengan ketua RT, Raka mulai merasa canggung setiap kali bertemu Nadia. Ia khawatir bahwa hubungan mereka justru membawa masalah bagi Nadia di desa. Maka, ia mulai menjaga jarak, menghindari pertemuan yang tak perlu. Namun, semakin ia menjauh, semakin hati Nadia dipenuhi keyakinan bahwa perasaannya kepada Raka bukan sekadar rasa terima kasih, melainkan cinta. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Nadia mendatangi Raka di tepi sungai. Ia menatap pemuda itu dengan penuh keyakinan. "Raka, aku ingin menikah denganmu," ucapnya tegas. Raka terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Seorang polisi wanita cantik dan berpendidikan ingin menikah dengannya, seorang pemuda desa biasa yang hanya bekerja mencari pasir. Raka terdiam cukup lama, seolah otaknya masih mencerna kata-kata Nadia. "Kamu serius?" tanyanya pelan. Nadia mengangguk, tersenyum lembut. "Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Aku hanya ingin hidup bersamamu." Namun, meski hatinya bergetar mendengar pengakuan itu, Raka tidak langsung menjawab. Ada perasaan ragu yang menyesakkan dadanya. Setelah lamaran yang mengejutkan itu, Raka terus berpikir. Ia merasa dirinya tidak pantas untuk Nadia. Apa yang bisa ia berikan kepada wanita itu selain cinta? Ia tidak punya harta, tidak punya pendidikan tinggi, hanya seorang pekerja kasar yang hidup sederhana. Nadia bisa merasakan keraguan dalam diri Raka. Suatu hari, ia mengajaknya duduk di bawah pohon besar di pinggir desa. "Raka," katanya lembut, "kebahagiaan itu bukan soal harta. Aku memilihmu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu. Aku percaya padamu." Kata-kata itu menyentuh hati Raka. Setelah beberapa malam merenung, akhirnya ia mengambil keputusan. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, ia berkata kepada Nadia, "Kalau kamu yakin dengan aku, maka aku juga harus yakin dengan kita. Aku terima lamaranmu." Dan dengan itu, perjalanan mereka menuju kehidupan baru pun dimulai. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana di rumah kepala desa. Hanya dihadiri keluarga terdekat dan warga desa yang ikut bahagia melihat kebersamaan mereka. Tak ada pesta mewah, hanya kebersamaan yang hangat. Nadia mengenakan kebaya putih sederhana, tetapi pesonanya memancarkan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Raka, dengan batik yang baru dibelinya dari pasar desa, tersenyum canggung namun penuh rasa syukur. Ketika ijab kabul diucapkan, hati mereka sama-sama bergetar, menyadari bahwa kini mereka adalah pasangan yang sah. Setelah prosesi selesai, warga desa mengiringi mereka dengan doa dan tawa. Seorang ibu tua berkata kepada Nadia, "Kamu perempuan hebat, Nak. Pilihanmu pasti membawa berkah." Nadia tersenyum, menggenggam erat tangan Raka. Ia yakin, kebahagiaan mereka akan mereka ciptakan sendiri.
menjadi suami istri bukan berarti kehidupan mereka langsung mudah. Raka sadar bahwa ia harus bekerja lebih keras untuk membahagiakan Nadia. Dengan dorongan istrinya, ia mulai belajar berjualan pasir secara online, mencari cara agar usahanya berkembang. Nadia, yang terbiasa dengan dunia teknologi, membantu Raka memasarkan hasil kerjanya melalui media sosial. Perlahan, usaha kecil mereka mulai dikenal lebih luas. Raka yang awalnya hanya mengandalkan tenaga fisik kini belajar banyak hal baru, dan Nadia selalu ada di sampingnya, menjadi pendukung setia. Meski lelah, mereka menikmati perjuangan ini bersama. Setiap malam, mereka berbincang di teras rumah, berbagi impian tentang masa depan. Suatu hari, aku ingin kita punya rumah sendiri, kata Nadia. Raka tersenyum, menatap langit penuh harapan. Kita akan mewujudkannya bersama. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Nadia mulai merasa berbeda. Tubuhnya cepat lelah, ia sering merasa mual di pagi hari. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan, tetapi ketika gejala itu berulang, ia mulai curiga. Suatu hari, setelah pulang dari klinik desa, Nadia menunggu Raka di rumah dengan senyum penuh arti. Ketika suaminya pulang, ia menggenggam tangannya erat dan berbisik, "Mas, sepertinya aku hamil." Raka tertegun. Butuh beberapa detik baginya untuk benar-benar memahami kata-kata itu. Lalu, senyum lebarnya merekah. Dengan penuh kebahagiaan, ia meraih Nadia ke dalam pelukannya. "Serius, Dek? Kita akan punya anak?" Nadia mengangguk, air matanya jatuh karena haru. Hari itu, kebahagiaan mereka bertambah satu lagi. Saat kehamilan semakin besar, Raka bekerja lebih keras. Ia ingin memastikan Nadia dan anak mereka akan hidup nyaman. Ia menerima lebih banyak pesanan, mengangkut pasir lebih banyak, dan bahkan mulai menabung untuk masa depan. Nadia melihat perjuangan suaminya dengan penuh kasih. Meski kehamilan membuatnya lebih cepat lelah, ia tetap membantu sebisanya, memastikan Raka tidak merasa sendirian dalam perjuangan ini. Di malam-malam sepi, mereka berbincang tentang impian mereka untuk sang buah hati. "Aku ingin anak kita tumbuh bahagia," kata Nadia suatu malam. Raka mengangguk, mengelus lembut perut istrinya. "Aku berjanji, aku akan menjadi ayah yang baik." Akhirnya, saat yang dinantikan tiba. Di sebuah klinik sederhana, dengan keringat dan air mata, Nadia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Tangis bayi itu memenuhi ruangan, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan. Raka menggenggam tangan Nadia yang masih lemah, menatap wajah mungil bayi mereka yang baru lahir. "Namanya Ayla," bisik Nadia dengan senyum lelah namun bahagia. "Ayla Rahayu." Dalam dekapan Raka, Nadia tersenyum penuh cinta. "Terima kasih, Mas, karena selalu ada untukku." Raka menggenggam tangannya erat, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku yang berterima kasih. Kamu telah mengubah hidupku, dan sekarang kita punya keluarga kecil kita sendiri." Hari itu, mereka menyadari satu hal, cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang dua orang yang memilih untuk berjuang bersama, dalam suka maupun duka.